awal kita bangun itu kan konsep kedainya tuh take away. Take away. Iya, konsep kedainya take away. Nah, tapi kita bikin satu tempat yang orang duduk itu, kayak orang datang belanja itu lihat konsepnya kayak unik gitu. Masalah itu sebenarnya kecil sih. Yang penting saling mengerti, saling punya tanggung jawab masing-masing yang sudah dikasih kan. Itu sih kalau yang penting saling kepercayaan. Biar kita berjalan, karena ada 4 kepala yang berbeda-beda. Iya, beda-beda pemikiran. Kita ada sesuatu ya, paling kita itu komunikasi. Iya, komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kalesang. Kembali lagi dalam podcast Kalesang bersama saya Ica. Nah, hari ini saya sedang bersama dengan salah satu ownernya kedai kopi titik nol, yaitu Kak Dedi Rahmat. Halo Kak. Halo Kakak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Panggil Kak Dedi, Kak Rahmat? Panggil Dedi. Idet. Kak Idet deh, biar lebih akrab. Lebih akrab. Siap, Kak Idet. Nah, Kak Idet, sebelum mulai mungkin boleh Kak Idet sampaikan ke teman-teman, ke Sobat Kalesang, latar belakangnya sampai buat kedai kopi titik nol, terus profil singkatnya juga boleh. Oke. Iya. Terima kasih. Perkenalkan Kak Fai. Saya perkenalkan sedikit dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Dedi, biasa dipanggil Idet. Saya profesi sebagai coffee roaster, terus salah satu owner dari titik nol coffee. Oke, terus jadi titik nol ini kan ada 4 orang. 4 orang. 4 orang. Nah, terus Siapa Kak kalau boleh tahu? ada Kardawi, Gilman, Pak Halis Ahmad, sama Idet, saya sendiri. Iya, Nah, siap. terus Coffee titik nol sendiri ini secara latar belakang itu gimana ya? Panjang sih sebenarnya. Panjang, terus kita singkat cerita, titik nol ini dibangun itu pas pandemi. 2019-2020. Ya, 2020, tapi pas running itu di 2020. Running di bulan Maret. Ya, bulan itu. Terus Kopi Titik Nol sendiri kan sekarang sudah ada 2 cabang. 2 cabang. Yang satu di Tanah Tinggi, yang satu di Salero. Nah, terus itu sih yang mungkin, apalagi yang terus kalau boleh tahu bagaimana dong Kak Dedi dan kawan-kawan pakai nama Titik Nol, bukan yang lain? Jadi singkat cerita, pakai nama Titik Nol ini sebenarnya karena apa ya? Kita sering nongkrong waktu itu di Malang. Malang. Kan kita lulusannya Malang nih, 3 orang. 3 orang ini lulusan Malang, yang Gilman ini kan dia lulusannya Purwokerto. Tapi mainnya ke Malang, terus menetap di Malang. Menetap di Malang. Oh, ya, tapi sekarang semua di sini. Sekarang semua di sini. Stay di Ternate. Stay di Ternate. Oke. Nah, terus ada salah satu kontrakan base camp kita lah. Nah, yang kita kasih nama itu Titik Nol. Titik Nol. Ya, titik perkumpulan lah. Titik kumpul untuk anak-anak. Jadi ibarat Titik Nol ini jadi titik perkumpulan anak-anak lagi ya di sini di Ternate lagi. Oke, siap. Itu Sobat Kalesang. Nah, itu terus apa ya? Jadi akhirnya pas kita balik ke Ternate, ada beberapa nama kan kita sudah ada rencana buat kedai kopi di Ternate nih. Oh, memang dari awal bilang tunggu pulang di Ternate harus bikin kedai kopi. Nah, karena di Malang sendiri itu kan ada kedai kopi juga. Itu punyanya Pak Halis Ahmad tadi itu. Punya Pak Halis Ahmad. Namanya apa Kak? Coffee Logic. Coffee Logic. Coffee Logic. Terus pas selesai kuliah, kita kan mau balik Ternate nih, mau balik. Pas mau balik kita mikir, kita balik ke Ternate nih apa yang kita bikin nih, kira-kira biar ada kesibukan lah. Pas balik ke Ternate jangan sampai cuma bangun cuma tidur, nganggur begitu-begitu, baik ada bikin sesuatu ya Kak. Iya, jadi akhirnya kita putuskan itu buat
kedai kopi. Pas balik ke Ternate itu masih kita survei dulu, kita survei lokasi yang cocok untuk orang jangkau lah. Akhirnya kita ambil di titik tengahnya di Tanah Tinggi, biar bagian selatan sama utara itu agak berdekatan lah. Oke, terus ini kan Kak dengar-dengar konsepnya titik nol kan kayak ambil budaya-budaya Jepang begitu ya. Itu kenapa sih ambil budaya itu kayak ambil budaya lokal sudah ada bentuk bangunan dan sebagainya. Terus yang kan kita ada 4 nih, salah satu dari kita yang Kardawi itu dia kan orangnya arsitek. Arsitek. Terus dia tuh konsep desainnya tuh berkiblatnya ke Jepang lah. Ke Jepang. Terus akhirnya dia buat konsep penawaran kayak begini. Karena awal kita bangun itu kan konsep kedainya tuh takeaway. Iya, konsep kedainya takeaway. Tapi kita bikin satu tempat yang orang duduk itu, kayak orang datang belanja itu lihat konsepnya kayak unik gitu. Tawaran-tawaran kayak begitu akhirnya orang mampir juga, tidak hanya ngopi tapi kayak lihat kayak ada pengalaman baru juga ya. Baru. Dari situlah dia kasih konsep desain kayak begini. Sudah teman-teman kita rangkum, sudah fix kan kalau bikin itu ala-ala Jepang. Yang di kedai satu juga sama konsepnya. Sama yang di Tanah Tinggi, tapi yang di Tanah Tinggi itu dia itu full kayu. Kalau yang di Salero ini kan dia semi industrial. Oke, baik. Terus Sobat Kelesang kalau mau ke kedai titik nol bisa juga sambil foto-foto supaya koleksi foto Instagram. Foto Instagram yang iya, baik. Terus minum dulu Kak Idet. Nah, terus Kak Idet mungkin boleh diceritakan atau boleh disampaikan modal awalnya berapa sih pas bangun ini kedai titik nol? Yang awal kita bangun itu modalnya sekitar hampir 150-an lah. 150-an? Iya, 150-an. Itu paling yang agak mahal, palingan bangunan. Iya, material. Kayu itu mahal kan. Jadi betul. Ya sudah mahal tapi ya alhamdulillah puas lah kan. Puas dengan itu desain konsep kayak gitu. Biar kelihatan unik. Ya, salah satu ini juga kan desain tempatnya. Iya. Oke. Terus Kak Idet, strategi bisnisnya titik nol bagaimana sih? Kalau strategi titik nol ini sebenarnya dia tuh konvensional sih, sama media sosial. Tapi kita lebih utamakan ke konvensional juga. Lebih ke itu soalnya lebih ke pendekatan teman, komunitas. Kalau media sosial kita akhir-akhir ini sudah jarang sih, jarang untuk kayak posting untuk promosi hal-hal baru, itu sudah jarang karena mungkin ya ada satu dan lain hal. Iya, betul. Tapi kalau untuk awal itu palingan kita cuma dari mulut ke mulut, teman-teman, komunitas, beberapa komunitas. Akhirnya sudah nama titik nol mulai muncul di permukaan Ternate. Asik. Yang lebih ramai di mana Kak? Yang di sini atau yang di Tanah Tinggi? Biasanya? Dia tuh waktu itu kan, ini kan baru nih. Ini baru berjalan 3 bulan kemarin. 3 bulan? Iya, 3 bulan kemarin berjalan. Berarti yang Tanah Tinggi itu dari 2022 sampai sekarang. Kalau yang lebih rame itu waktu itu ya di Tanah Tinggi lah. Tanah Tinggi. Karena Tanah Tinggi juga sih nggak terlalu besar sih. Soalnya kan takeaway ini orang duduk juga palingan cuma sebentar tunggu habis langsung berangkat. Kan duduk untuk sampai lama-lama di situ lah. Maka dibuatlah satu ini supaya orang bisa bagi lah, bisa bagi.
nongkrong kayak gitu. Kalau yang ingin nongkrong-nongkrong berarti datang di sini. Di sini di Salero. Salero. Terus kayak Idet ya, varian yang paling orang banyak suka tuh di sini apa? Di titik nol. Kalau untuk kopi sendiri tuh ya kita signature coffee. Signature coffee. Iya. Oh yang ini? Ini vanilla coffee. Vanilla coffee. Oh iya. Yang cepet tadi vanilla coffee. Oke, baik. Terus kayak Idet, nah ini kan lagi marak-maraknya banyak kedai kopi yang buka. Ini gimana caranya kayak Idet dan teman-teman untuk pertahankan usahanya? Gitu. Ini loh kedai titik nol, kita bisa bertahan di ukuran kedai-kedai kopi yang lain. Iya sih. Iya sih, karena kedai kopi di Ternate sudah mulai banyak. Iya, sudah mulai banyak saingan. Nah, kalau dari titik nol sendiri itu selalu mempertahankan rasa sih, kualitas rasa kayak gimana. Karena kopi ini kan luas. Nah, jadi kita cari segmen pasarnya juga lebih ke umum. Jadi kayak contoh signature kita titik nol itu kan hampir semua kalangan bisa minum sih. Walaupun orang pas awal minum itu kan ada juga yang bilang pas minum kayak itu mah ke jantung dan lain-lain, tapi pas minum ya aman-aman saja. Akhirnya ketagihan. Nah, kalau dari kita itu signature coffee. Signature coffee. Untuk mempertahankan itu tuh ya satu, rasa sih yang kita pertahankan. Dan iya, rasa itu penting. Iya, rasa itu penting. Itu sih yang sudah terlalu banyak. Terus kayak dia apa namanya? Selama menjalankan ini 2 kedai titik nol ini, kendala yang dilalui apa saja? Yang paling susah apa? Misalnya mungkin ada masalah-masalah antar teman atau kan ini 4 orang nih kan? Iya. Kalau masalah itu sebenarnya kecil sih. Yang penting saling mengerti, saling punya tanggung jawab masing-masing yang sudah dikasih kan. Itu sih kalau itu yang penting saling kepercayaan. Biar kita berjalan karena ada 4 kepala yang berbeda-beda. Iya, beda-beda pemikiran. Kita ada sesuatu ya paling kita itu komunikasi. Iya, komunikasi intinya komunikasi sih. Ada kendala untuk paling kalau kendala di lapangan masalah bahan sih. Cuma masalah bahan. Masalah bahan. Karena bahan yang kita pakai kan sering kadang-kadang juga habis di sini di Ternate, habis kita pesan di luar lagi kayak gitu. Itu yang 4 orang tuh bagi job Kak Terada. Misalnya bagi ini job. Kak Idet pegang apa, kakak yang lain pegang apa. Kalau saya sendiri itu palingan itu tanggung jawab untuk operasional. Iya, operasional kayak untuk di bar itu untuk suplai bahan. Itu sih ya. Suplai bahan, terus saya juga kan pegang titik nol untuk roastery coffee kan. Roastery coffee, jadi suplai kopi itu saya sendiri yang roasting. Nah, setelah roasting langsung dikasih ke 2 kedai ini. Oh, berarti yang racik kayak Idet sendiri? Iya, untuk roasting kopinya. Roasting kopi. Iya. Okay, kalau untuk racik menu di itu kan kita berembuk. Mana yang cocok untuk bisa dikonsumsi semua kalangan lah. Tapi sejauh ini semua rasa cocok ya? Iya, alhamdulillah semua rasa mereka masih cocok lah. Oke, siap. Mungkin ada beberapa yang komplain, tapi komplainnya tuh bila minum kopi titik nol nggak bisa tidur. Itu saja. Awal-awal tuh. Mungkin pribadi sendiri yang tercocok minum kopi. Iya, mungkin hanya ya suges atau gimana. Iya, betul. Nah, terus Kak Idet yang omset paling tinggi di berapa? Omset paling tinggi itu dia di angka 25-30. Kalau kan 1 tahun belakangan tuh lumayan tuh. 1 tahun belakangan kan kita juga cuma jual minuman. Iya. Nggak ada jual makanan. Belum ada makanan-makanan. Palingan omset segitu. Tapi semenjak berjalan ke sini tuh karena banyak kedai yang sudah muncul, akhirnya bagi tuh. Jadi harus ada varian-varian baru lagi ya, terutama makanan. Jadi ya kalau omsetnya palingan di sekitaran itu 30-an. Wow, lumayan ya.
untuk 2 kedai ya. Karena kita juga kalau jualnya cuma jual minuman. Nggak Iya, ada betul, jual betul, makanan betul. berat ya. Siapa tahu ke depan ada Iya, rencana kita ada buka. rencana untuk kalau di Mall Salero ini untuk makanan berat. Ada Sementara ini masih running makanan ringan. makanan ringan. Iya, Apa cemilan. saja Kak? Cemilan palingan ya pada umumnya French fries, Tentang pisang goreng ada. pisang goreng belum. Orang Air Ternate guraka paling belum. suka makan. Iya. Makan pisang goreng dengan air guraka. Sore-sore paling enak. Betul. Pisang goreng. Oke. Ada rencana buka ini Kak, kedai di daerah yang lain lagi? Kayak di Tidore kah, Jailolo atau di mana? Kalau bilang rencana sih ada, tapi belum ini sih, maksudnya belum ada keinginan untuk secepatnya lah. Tapi kan kita mesti harus lihat dulu tuh di Iya, betul. tiap-tiap Peluang ya. iya tiap-tiap wilayah kan beda-beda. Kayak di Tidore juga kita harus lihat pasar kopi kayak gimana, Sofi kayak bagaimana. Ya semoga kita berharap ke depan pasti akan ada lah. Amin ya. Oke, Kak Idet, mungkin terakhir bisa kasih motivasi ke sobat-sobat kalian yang di luar sana yang ingin memulai usaha, terus bisa sekalian berikan harapannya ke depan untuk Kopi 0.0 sendiri apa? Kalau bilang motivasi sih sebenarnya untuk kasih motivasi untuk orang lain belum ada sih, untuk motivasi diri sendiri dulu. Ya, Tapi kalau untuk orang memulai bisnis terlibat di industri kopi ya, itu sekarang kan industri kopi Ternate sudah mulai bagus nih. Tapi satu hal yang harus kita pahami itu tentang kopi sendiri dulu. Kalau memang mau terlibat dalam industri kopi ya, kayak itu contoh saya mau memulai bisnis nih untuk kedai kopi, ya harus saya paham dulu kopi itu sendiri. Karena kalau udah paham kopi terus langsung buka kedai kopi, otomatis nanti bingung tuh di situ. Jadi harus paham dulu kopi, karena kopi ini memang luas sih, bukan yang hanya kita tahu kopi kapal api, kopi sasetan lah. Iya, betul. Karena kopi industri kopi ini kita mainnya kopi itu memang pure kopi original, baru nanti kita padukan dengan varian yang lain. Kayak gitu. Jadi dari saya sendiri kalau memang mau terlibat di industri kopi harus paham dulu basic kopi itu sendiri. Iya, Basic kopi itu sendiri, biar pas sudah terlibat di industri kopi sudah tidak bingung lagi. Tidak bingung ini begini karena itu masalah rasa kopi itu tergantung dari pembuat biji kopi yang kita pakai. Karena kalau kita tidak paham biji kopi itu sendiri, akhirnya pas kita bikin kopi itu akan rasanya pasti berbeda. Iya. Tuh, sobat Kalesang yang mau buka usaha kopi harus paham betul dulu ya sama kopi itu sendiri. Kalau hanya coba-coba itu nantinya akan pas jalan nggak sesuai ini kan harapan, sudah ekspektasi tinggi, wah ada teman-teman gini, ada komunitas, kita buka kedai kopi, tapi ya kita harus punya pengetahuan dulu tentang kopi itu sendiri. Gitu. Oke, ya terakhir Kak Idet, boleh silakan promosikan platformnya, media sosialnya ini kedai 0.0. Kalau 0.0 kopi ini kan platformnya itu sementara masih di Instagram. 0.0 Coffee Roastery. Jadi kenapa kita kasih nama 0.0 Coffee Roastery? Ada tambahan roastery itu karena kita yang roasting sendiri biji kopinya. Wow. Biar otomatis kita bisa ini kalau roasting sendiri rasanya juga khas ya Kak? Iya, bisa kita cari sendiri lah. Oke, itu dia Sobat Kalesang. Untuk yang mau kepo-kepo soal tentang kedai kopi 0.0 bisa di Instagram. 0.0 Coffee sama apalagi ya, di YouTube mungkin belum ada itu. Mudah-mudahan ke depan bisa bikin YouTube lagi. Oke, baik. Apa belum tadi Kak? 0.0 Roastery? 0.0 Coffee Roastery. Ya, itu dia Sobat Kalesang, Instagramnya 0.0 Coffee Roastery. Dan untuk Sobat Kalesang di rumah juga jangan lupa follow Instagramnya Kalesang Official, TikTok Kalesang Official, YouTube-nya
Kalesang TV, dan Facebook juga jangan lupa diikuti Kalesang Info. Oke, baik, terima kasih ya Kak Idet waktunya, untuk mengganggu nih. Tidak apa-apa. Mana. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu ya Kak. Oke. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sekian Sobat Kalesang, sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.